Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wahdah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafidin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini kita tentunya diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang bersalawat kepada beliau, maka sallallahu biha asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat, akan memuji orang tersebut sebanyak 10 kali. Karena dia termasuk hamba yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain, ketika hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak untuk membaca surat Al-Kahfi. Karena barang siapa yang hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan dia memahami maknanya serta mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah orang tersebut akan terbebas dari fitnah Dajjal. Padahal kita tahu Dajjal adalah musuh yang nampak. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya Dajjal itu tertulis di keningnya tulisan kaf fa ra. Dan semua orang bisa membacanya, baik dia adalah seseorang yang buta huruf atau seseorang yang tidak buta huruf. Itu saja masih sering tertipu. Maka bagaimana lagi dengan fitnah Dajjal? Bahkan terkadang kita fitnah-fitnah yang kecil saja banyak di antara kita ini yang tertipu. Apalagi Dajjal yang notabene datang dengan membawa mukjizat. Salah satunya bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Orang yang mati itu bisa dihidupkan. Dukun palsu aja kita aja percaya. Apalagi Dajjal yang dengan membawa mukjizat yang luar biasa. Maka oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari fitnah Dajjal dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ikhwani fiddin, teman-teman saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri RTQ Al-Fatah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran, buah karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullahu taala. Qala al-muallif, berkata al-Imam Al-Ajurri, summa innallaha azza wa jalla hassa khalqahu ala ayyatadabbalul Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memotivasi kepada setiap hambanya ayyatadabbalul Qur'an, hendaklah dia merenungi, memahami makna dari Al-Qur'an tersebut. Faqala azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha.
Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, merasa heran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Seakan-akan mereka sudah menemukan kunci jawaban dari permasalahan hidupnya. Al-Quran adalah kunci jawaban dari setiap persoalan kehidupan kita. Kalau seandainya dalam sebuah ujian sang guru atau dosen pengajar mengatakan soal ujiannya adalah A1 soalnya begini, 2 soalnya ini, 3 seperti ini, sampai dibacakan sampai soal terakhir. Sudah? Atau materi ujiannya dari halaman sekian sampai sekian. Untuk kalian siapkan untuk ujian besok. Untuk ujian misalnya pekan depan. 2 hari atau 3 hari sebelumnya, tiba-tiba sang dosen tersebut masuk lagi. Nah, kemarin ujiannya dari halaman sekian sampai sekian, tapi ini kunci jawabannya. Saya tuliskan di papan tulis, atau saya kirim kunci jawaban tersebut ke grup kelas. Kira-kira sebagai seseorang yang mengaku cerdas, pintar, jenius, kita lebih pilih baca diktat atau modul yang akan diujikan yang dari halaman sekian sampai sekian, atau kita cukup menghafalkan kunci jawabannya? Kunci jawaban. Iya. Karena itu jawaban dari permasalahan yang akan kita hadapi. Ini gak ada kaitannya, loh saya pengen biar lebih memperdalam, biar faedah lebih banyak. Saya ketika belajar bukan hanya ingin nilai saya bagus. Ini gak berkaitan dengan itu. Yang kita bicara bukan itu. Karena yang menjadi fokus kita di sini suksesnya atau tidak, gitu. Ujiannya sukses atau tidak. Dan di dunia banyak permasalahan problematika kehidupan kita. Dan kunci jawabannya sejatinya sudah ada di dalam Al-Quran. Semua problematika, permasalahan, persoalan hidup kita jawabannya ada di Al-Quran. Tinggal pertanyaannya, kita mau menghafalkan kunci jawaban yang ada di Al-Quran atau tidak? Dan namanya menghafalkan kunci jawaban itu bukan cuma sekedar hafal, tapi juga paham kan? Misalnya jawabannya A yang mana? Yang nomor berapa? Harus ingat, harus paham, harus hafal. Bahkan tidak jarang kadang soal ketika ujian, misalnya soalnya adalah ABC pilihan ganda. Kadang jawabannya itu kan mirip-mirip antara A, B, C, D, E. Iya kan? Mirip-mirip. Nah, kalau kita cuma menghafalkan nomor A saja. Nah, siapa tahu ternyata A yang mana? Yang nomor berapa? Belum kalau misalnya kita menghafalkan yang misalnya kita hanya menghafalkan jawabannya adalah bumi mengelilingi, misalnya bumi mengelilingi langit misalnya gitu, misal. Kemudian ternyata di soal pilihan ganda tersebut bumi mengelilingi langit itu bukan hanya ada di satu nomor. Nah kan ingat, ini yang mana? Ternyata bukan hanya satu nomor, ternyata ada di nomor 3, 5, 7, 9, 13. Nah ternyata masing-masing 3, 5, 7, 13 ini ternyata ada yang posisinya A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah ini yang mana? Kan kita harus paham letaknya di mana. Maka Al-Quran juga demikian. Al-Quran kalau kita pengen menemukan kunci jawaban dari problematika kehidupan kita, ya pelajari Al-Quran, pahami, bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga harus paham. Maka jangan sampai nanti
kita, naudzubillahi min dzalik, dijadikan konten mantan hafid Al-Qur'an murtad. Ada, seperti itu ada. Tentu itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama, wallahu ta'ala, bisa jadi dia hanya sekedar hafal tapi tidak memahami. Sebagaimana orang Khawarij, yamruquna minas sahmi kama yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Orang Khawarij itu kan keluar dari agama, ekstremis, jadi ekstremis. Sebagaimana anak panah itu keluar dari busurnya. Maka tidak heran karena mereka kalau masalah baca Al-Quran, jos, kalah. Kita nggak ada apa-apanya. Sholat malamnya, nomor 1. Kita kan sholat malam kan kadang-kadang. Itu pun kalau ingat, ya Allah ampunilah kami ya Allah. Tapi sayang, mereka ketika membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran tersebut tuh tidak melewati kerongkongan, ya hanya cuma di mulut, tidak paham, nggak masuk ke hati. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kalian tidak ingin menemukan kunci jawaban dari persoalan hidup yang kalian hadapi? Am ala qulubin aqfaluha? Atau bisa jadi hati kalian itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, datang dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi, memerintahkan seseorang untuk memahami 2 ayat ini, sehingga hatinya bisa terbuka, sehingga hatinya bisa tergerak untuk memahami Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, walau kana min indillah, kalau seandainya Al-Quran tersebut itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu fi ikhtilafan katsira, maka pasti akan ditemui banyak kontradiksi, akan banyak kesalahan. Sudah banyak orang-orang yang membuktikan dari zaman dahulu, seperti Musailamah al-Kadzdzab berusaha membuat surat, atau sampai detik ini belum pernah ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Kalau seandainya sekelas profesor dalam bidang sastra sekalipun, tidak akan bisa membuat kata yang seindah Al-Quran. Kalaupun bisa indah, maknanya aneh, lucu, rancu. Bahkan orang kafir Quraisy yang notabene mereka adalah ahli dalam bahasa, tidak bisa membuat tandingan Al-Quran walaupun 1 ayat, apalagi 6.666 ayat. Katanya begitu Al-Quran jumlahnya. Ada yang pernah menghitung? Wallahu a'lam ayat di dalam Al-Quran berapa? Tapi konon katanya 6.666 ayat. Ini perlu dibuktikan ya. Atau bisa jadi ya cuman buat yang penting gampang 6 gitu kan. Kadang kan kita ini terobsesi dengan sesuatu yang unik gitu kan. Wa misluhuma, dan ada juga ayat yang semisal dengan kedua ayat tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yadabbarul qaul. Apakah mereka tidak mau merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala?
pada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau ada orang memiliki kedudukan mulia penting di hati kita atau memiliki posisi dalam hati kita, orang yang kita sayangi atau lain sebagainya, pasti kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk memahami apa yang dia ucapkan. Begitu juga misalnya antum sebagai seorang ayah nanti kalau antum punya anak tersebut ngomong nggak jelas, ngoceh nggak jelas, ini apa? Antum tetap berusaha mendengarkan, memahami ini anak saya ngomong apa ya? Nggak paham, tanya sama istri, dek itu kakak ngomong apa sih? Ini bukti bahwasannya kita ini pengen paham, memahami apa yang diucapkan oleh anak kita. Karena anak kita memiliki posisi di tempat khusus di hati kita. Walaupun kalau secara teori itu ngomong apa sih nggak jelas. Iya kan? Buat apa sih mahamin ngomongan nggak jelas kan? Itu logikanya kan begitu. Tapi karena memiliki posisi, memiliki tempat khusus di hati kita, kita berusaha untuk memahaminya. Maka bagaimana lagi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadakkaru ulul albab. Yaitu Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang paling mulia, mubarak, yang membawa keberkahan. Liyadabbaru, yang keberkahannya itu bisa didapatkan ketika seseorang itu mentadaburi ayat-ayatnya. Wal yatadakkaru ulul albab, dan sebagai peringatan, tahdir, tadkir kepada orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mengaku berakal, orang-orang yang mengaku intelektual, intelek muslim misalnya, tapi menafsirkan Al-Quran pakai metode hermeneutika. Yang menafsirkan adalah orang-orang barat. Ketika ditanya, dari mana? Oh, dari profesor saya yang lulusan Leiden, Belanda. Muslim, Pak? Enggak sih. Pantas tafsirnya ngaco, pantas tafsirnya ngawur. Tapi ini ada Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tobari menafsirkan begini. Siapa itu Ibnu Katsir? Gelarnya apa? Jabatannya apa? Ini yang ngomong itu profesor saya, guru besar bidang tafsir, tapi non muslim, bahasa Arab nggak paham. Nah, kalau ngatakan intelektual muslim kok begitu mengagungkan perkataan orang-orang kafir yang nggak paham bahasa Arab, kemudian meninggalkan para ahli-ahli tafsir juara yang diakui kehebatannya sejak zaman dahulu. Maka ini sangat ironis sekali. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa mentadaburi. Dan Imam Ibnu Qayyim Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, maka inilah pentingnya seseorang itu memahami, mentadaburi Al-Quran. Karena dengan seseorang yang memahami, mentadaburi Al-Quran, maka dia akan menemukan kunci kepahaman, kunci dari problematika kehidupan, inti dari permasalahan hidup kita. Dengan seseorang menemukan kunci, kemudian membuka permasalahan tersebut dengan kunci yang sudah dia pegang, dia mengikuti arahan Al-Quran, dia
berusaha mencontoh apa yang diperintahkan Al-Quran, maka akan jelas dalam kehidupannya mana yang hitam, mana yang putih. Dalam banyak permasalahan kehidupan kita ini jelas hitam mana, putih mana. Tapi banyak kita menganggap itu abu-abu. Karena apa? Tidak paham. Contohnya dokter. Misalnya dokter penyakit dalam atau dokter anak. Ketika anaknya sakit sampai muntah sekalipun, dokter tersebut insya Allah akan tenang. Karena apa? Oh, ini sakitnya ini. Beda kalau misalnya yang istrinya kebetulan bukan dokter, atau misalnya yang dokter anak itu perempuan. Walaupun perempuan itu identik dengan ekspresif ya, lebih perempuan tuh ekspresinya lebih nampak kekhawatirannya karena dia ini adalah perasa perempuan itu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki menghadapi permasalahan dia bisa tenang. Tapi taruhlah misalnya anaknya sakit. Kebetulan yang menjadi dokter anak itu adalah sang istri. Suaminya bukan seorang dokter. Kemudian anaknya misalnya sakit muntah-muntah. Laki-laki yang identik dengan ketenangan menghadapi permasalahan itu bisa tenang. Kira-kira melihat anaknya sakit kemudian muntah-muntah, gimana perasaannya? Khawatirnya kenapa? Pas lihat istrinya kok tenang-tenang aja. Karena apa? Dia paham. Oh, sakitnya ini, obatnya ini. Betul apa? Betul apa betul? Karena dia paham. Dia sudah megang kuncinya. Tinggal dibuka. Ini kasih obat ini, insya Allah sembuh. Bahkan misalnya dalam kondisi genting sekalipun, misalnya dokter, lah qadarullah kecelakaan. Orang lihat itu, ini parah ini kondisinya. Tapi karena dia dokter dia bisa tenang. Oh, ini obatnya ini, penanganannya ini. Bahkan dia masih bisa mengingatkan kepada kawannya. Ketika misalnya dibawa ke rumah sakit, nanti tolong saya dibeli obat ini, dirawat kasih ini. Dia masih bisa tenang. Padahal yang lihat tuh ini, insya Allah ini darahnya di mana-mana, keadaannya serem. Dia masih bisa mengingatkan teman sejawatnya untuk memberikan obat pada dirinya. Karena apa? Dia punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu akan tenang ketika menghadapi ombak kehidupan. Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki ilmu. Ada masalah sedikit, aduh gimana ini, ini susi, ini ini ada cuman gimana ini gimana itu, nggak tenang hidupnya, menghadapi nggak tenang. Beda kalau orang santai, keep calm, duduk tenang, nggak usah khawatir, tenang aja, tenang. Cara menanggulangannya begini dan begitu. Walaupun di kondisi genting sekali. Dan di sini ala qulubin akhwaluha, maaf kita ulangi ke belakang, flashback. Anna man alal qulubi min aqfalin wa hujubin tahawuli bainal abdi wa baina fahmil qur'ani wa tadabburihi. Maka barang siapa yang hatinya itu dikunci, dia belum menemukan kunci dari gembok tadi. Jadi seseorang misalnya hatinya digembok, dirantai, tapi dia belum menemukan kunci dari gembok tersebut atau rantai tersebut. Maka yang didapati seperti tadi, khawatir, takut ini gimana? Karena dikunci, wah ini khawatir. Misalnya di rumah kekunci, qadarullah, kuncinya misalnya ke bawah. Dia terkunci, ketinggalan di rumah. Keluarganya sudah pergi semua. Karena qadarullah dia misalnya sakit perut di kamar mandi. Kamar mandi lantai 2 misalnya. Kunci di rumah sudah tidak ada. Dibawa anaknya. Qadarullah lagi.
pas mati lampu. Telepon nggak bisa, internet susah, TV nggak nyala kan, internet susah, lowbat lagi HP-nya. Kira-kira ketika keadaan demikian bisa tenang nggak? Panik otomatis. Tapi beda kalau ternyata apalagi panik, bentar lagi nih saya harus masuk kantor, tambah panik, dobrak pintu, bisa nggak? Ya bisa saja, tapi nanti rusak. Dia wah pusing, nggak bisa tenang. Apalagi jam meetingnya sudah dekat, harus segera berangkat. Tapi berbeda kalau seandainya orang tersebut dia adalah dulu ketika rumahnya dibangun, dia yang bangun sendiri rumahnya, dia nukangin sendiri. Ya walaupun misalnya ada yang bantu, dia tahu, oh bisa lewat sini, ada celah-celah dari rumahnya. Misalnya punya pintu rahasia, tapi bukan pintu Doraemon ya. Misalnya orang kaya kan begitu, rumah besar itu kadang ada pintu-pintu rahasianya. Misalnya lewat mana. Tenang nggak orang masuk? Jelas tenang, nggak apa-apa. Cukup lewat situ langsung, udah di depan, langsung misalnya di emperan, langsung di samping mobilnya parkir. Udah tenang, ambil kunci, masuk pintu itu, tutup lagi, buka pintu, udah samping mobil, tutup lagi, masuk mobil, ya gas. Kayak film-film sekali ya. Tapi itulah orang namanya. Ketika dia tahu kunci dari permasalahan hidupnya, dia akan tenang, nggak akan khawatir. Separah apapun keadaan di sekitarnya, dia akan tetap tenang. Walaupun dikejar deadline, dikejar ketemuan dengan bosnya, dengan atasannya, tapi dia sudah tahu kuncinya, aman. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, falau rafi'atil aqfalu anil qulubi la basyaraha haqaiqul Qur'an. Kalau seandainya gembok-gembok dalam hatinya tersebut itu telah angkat, terbuka, la basyaraha, maka orang tersebut akan tahu hakikat Al-Qur'an, akan segera menemukan kunci atau akan menemukan jawaban, secercah harapan, motivasi dalam hidupnya. Wastanarat fiha masabihul iman, dan hatinya akan senantiasa disinari dengan keimanan. Orang yang beriman tenang, nggak khawatir, nggak, kalau kata orang Jawa itu gendadapan. Gendadapan itu apa ya? Gerusa-gerusu. Aman, tenang, santai. Masih 15 menit, tenang, aman. Ya tapi itu depan jalannya macet. Iya, jalannya macet. Tapi saya itu 20 tahun jadi misalnya supir misalnya. Semua jalan di kota ini saya hafal. Ya tenang aja. Walaupun bosnya, ayo cepet, saya meeting 15 menit lagi nih. Tenang Pak, jalan depan memang macet Pak, tapi ada jalan lain. Saya ini Pak 20 tahun jadi supir, semua jalanan di kota Jakarta ini saya hafal, sampai lorong-lorongnya, sampai gang-gang sempitnya saya hafal. Kalau misalnya Bapak 15 menit ya Pak, kantornya misalnya di Rasuna Said ya, nggak bisa, ya sudah, nanti Bapak mobilnya ini kita parkir di depan, kemudian di depan ini ada teman saya Pak, saya pinjam motornya, kita masuk gang-gang, Bapak aman sampai kantor, nggak akan telat Pak, tenang.
Saya hafal. Karena apa? Tahu ilmunya. Makanya orang kalau pintar, berilmu, tahu, tenang hidupnya. Nggak khawatir, nggak kehidupannya tidak senantiasa dibayangi rasa takut, was-was. Setan memang kerjaannya senantiasa menghadirkan rasa was-was. Tapi ketika dia punya bekal, aman, tenang. Memang setan kerjaannya begitu, ya biarin. Biarin setan membisiki. Tapi saya punya pegangan, iman saya kuat. Nggak akan mudah digoyahkan oleh syubhat-syubhatnya. Ketika dia punya bekal ilmu dan iman. Ilmu, iman, amal. Aman, nggak akan khawatir kehidupannya. Wa hadhil aqfalu wal hujub. Dan gembok, maka gembok dan tirai penutup ini hiyal ghaflatu wal iltiha'u bidunya. Gembok tersebut itu disebabkan karena banyak orang itu terlalu santai, terlalu nyaman dalam kehidupan dunia. Dunia dikejar mau sampai kapanpun gak akan ketemu. Orang kaya, lihat yang lebih kaya, minder, dia kaya, saya enggak. Kejar lagi kekayaannya, gak akan ketemu sampai kapanpun. Dunia itu mau antum kejar sampai antum capek, gak akan ketemu, gak akan ada habisnya. Yang akan membuat seseorang itu capek mengejar dunia kapan itu? Ketika waktu sudah tiba. Ketika misalnya uban sudah menghiasi rambutnya, fisik yang sudah tidak muda lagi seperti dulu, baru sadar. Atau tiba-tiba tanah yang sudah masuk ke mulutnya, malah langsung nggak akan sadar. Ya dunia kan seperti ini. Dunia dari zaman dulu kan ya seperti ini. Sehebat apapun seseorang, kita kenal Qarun, hebat, kaya, bahkan miliarder, orang paling kaya di muka bumi ini tidak lebih kaya dibanding Qarun. Orang yang paling berkuasa dalam pemerintahan sekalipun itu tidak melebihi seorang Fir'aun. Misalnya seorang penguasa berkuasa selama 30 tahun. Apakah kekuasaannya itu bisa menyamai Fir'aun? Tidak bisa. Bahkan mungkin seperempatnya aja enggak. Saking takutnya orang-orang itu nyembah Fir'aun. Sekarang coba kita cari pemimpin di muka bumi ini, di dunia. Ada yang saking berkuasanya, lamanya berkuasa, kuatnya pengaruh dia dalam berkuasa, sampai orang nyembah pemimpin tadi? Tidak ada. Nggak ada, nggak akan kita temuin. Maka dunia kan seperti itu. Mau kita kerja sampai kapan pun nggak akan ketemu. Banyak di antara kita yang terlalu nyaman. Ya memang hidup itu butuh dunia, butuh duit. Banyak hal itu kalau nggak punya duit ya susah. Tapi jangan sampai dunia itu dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan. Parameter, kalau saya nggak dapat uang, saya nggak punya duit banyak, jabatan saya nggak tinggi, saya nggak akan bahagia. Sejatinya kita ini yang membatasi kebahagiaan kita sendiri. Akhirnya kita nggak akan bahagia. Terlalu sering lihat konten-konten yang FYP di TikTok, Instagram, lihat artis-artis yang bagi-bagi duit, pamer harta. Enak yo. Kalau kayaknya seperti si fulan, enak kayaknya. Dunia itu kamuflase, sekalian. Banyak orang ketika di depan kamera seakan-akan hidup mewah, bergelimang harta. Tapi di balik layar kan belum tentu. Maka dulu para orang tua kita senantiasa menasihati kita, hidup di dunia itu seperti seseorang musafir
yang dia berteduh kemudian cuma minum seteguk. Hidup kita kan begitu. Wa atabul qalbi bi maradi syubhat au maradi syahwat. Atau karena disebabkan hati kita ini dipenuhi penyakit-penyakit syubhat. Syubhat dalam diri kita. Maka kalau ada syubhat dalam diri kita, hilangkan. Jangan sampai syubhat tersebut itu menggerogoti hati kita sehingga membuat hidup kita ini sumpek. Hidup kita ini sumpek, hidup kita ini nggak tenang, hidup kita ini khawatir terus. Atau disebabkan karena syahwat, ngejar dunia. Sampai ujung dunia sekalipun kita nggak akan puas. Fa inna hadhihi kullaha hawajis wa hawail. Karena ini semua adalah penghalang yang menjadikan seseorang itu di kehidupan dunianya tidak bahagia. Seakan-akan hidupnya itu hampa. Ya hampa karena dia nggak pernah baca Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan di rumahnya, nggak dibaca. Itu buktinya Al-Quran sampai berdebu. Gimana hidupnya mau bahagia jika kunci jawabannya saja dia sia-siakan? Fatahtaju minal abdi ila mujahadati lin nafs. Maka bagi seorang hamba itu butuh untuk mujahadah. Apa? Mujahadah, effort dalam menghadapi permasalahan hidup ini. Dengan apa? Mempelajari agama Islam. Li tasfiyatil qalbi min hadhil adran. Agar hati seorang manusia itu bersih dari noda-noda, dari kerak-kerak yang membuat hati dan hidup kita ini jadi sumpek. Wa mujahadatuhu alal istisfa bil Qur'an, dan dia berusaha untuk mengobati hatinya dengan Al-Quran. Kemarin ada jin mendengarkan Al-Quran, keimanannya kuat. Penyihirnya Fir'aun melihat satu bukti. Padahal Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang mukjizatnya itu paling banyak di antara nabi-nabi yang lain. Mukjizat Nabi Musa itu termasuk paling banyak. Karena apa? Saking ngeyelnya Bani Israel. Tapi ketika penyihir Bani Israel melihat di depan matanya satu bukti loh. Padahal sebelumnya bukti-bukti sudah banyak. Itu langsung beriman. Diancam Fir'aun dengan ancaman apapun, nggak bergeming hatinya, tetap teguh. Maka bagaimana lagi seseorang yang dia mengobati hatinya itu dengan Al-Quran. Syifa likulli da, obat dari segala penyakit. Bihaisu yatubu ilallahi minad dunubil ladzi tumridul qulub, yaitu dengan seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taubat tersebut itu sakit hatinya, penyakit hatinya akan sembuh. Noda-noda maksiat, noda-noda kesyirikan akan hilang, tidak berbekas. Alhamdulillah. Maka dengan seseorang bertaubat, ya dia akan bersih dosanya ketika dia bertaubat taubatan nasuha. Kaman la dan balahu, sebagaimana seseorang yang tidak memiliki dosa sedikit pun. Wa yujahidu nafsahu ala fahmi kalamillahi azza wa jalla hatta ya'kila anillahil khitab. Sehingga dia dengan seseorang itu berusaha memberikan effort lebih untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Oh, nanti akan ada permasalahan dalam kehidupan manusia, kunci jawabannya ini. Oh, nanti akan ada fenomena seperti ini, jawabannya ini. Maka orang nggak akan kagetan, nggak akan gumunan kalau kata orang Jawa tuh. Nggak gumunan lihat fenomena-fenomena. Kok ada orang ya pintar, cerdas,
tapi kok sesat ya? Pintar, cerdas, kaya raya, akhirnya sesat. Karena kecerdasannya menjerumuskan orang tersebut, akhirnya yang dulunya orang yang paling istiqomah menjadi orang yang paling jauh dari agama, nggak gumunan. Karena jauh sebelum itu sudah banyak orang-orang seperti itu. Qarun, cerdas, ganteng, ahli ibadah, orang yang paling paham tentang Taurat, orang yang bacaan kepada Tauratnya itu paling bagus suaranya. Menantu idaman banget lah kalau masa sekarang. Tapi ternyata apa? Allah benamkan Qarun berserta hartanya. Jadi kalau ada orang yang ya levelnya di bawah Fir'aun ya nggak gumunan. Wa hatta ya'mal bihadzal Qur'anil ladzi innama unzila liya'mal bih. Sehingga dia bisa mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan, yang sejatinya tujuan utama Al-Qur'an tersebut diturunkan adalah agar diamalkan, bukan menjadi pajangan. Al-Qur'an diturunkan itu bukan menjadi pajangan, bukan menjadi hiasan di ruang tamu, bukan. Diamalkan, dibaca, ditadaburi, diamalkan. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk mentadaburi Al-Qur'an seluruhnya. Baik yang ayat-ayat yang mutasyabih maupun ayat-ayat yang muhkam. Adapun seseorang mentadaburi, memahami ayat-ayat yang muhkam, yaitu dengan seseorang memahami maknanya, paham maknanya. Kembalikan makna tersebut kepada konteks aslinya. Jangan dipahami dengan akal kita, dengan logika kita. Logika kita ini terbatas. Terlebih lagi, logika manusia satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Logikanya orang Jawa dengan orang Sunda itu beda. Apalagi Indonesia dengan orang Arab. Jawa dengan Sunda sama-sama Indonesia saja logikanya beda. Ketika menyebutkan sebuah kata yang terbetik dalam benak orang Jawa, oh maknanya ini. Dalam makna orang Sunda beda lagi. Apalagi dengan Al-Quran. Maka kembalikan kepada makna aslinya, kepada bahasa Arab, kepada para ahli bahasa, kepada para ulama yang mereka jauh lebih paham tentang tafsir Al-Quran. Jangan ditafsirkan Al-Quran itu sesuai akal kita. Secerdas apapun kita, ada batasannya. Wa aqli dalalatihi wal amal bihidayatihi, dan seseorang memahami pendalilannya. Ini ditujukan kemana, pendalilannya mana, wal amal bihidayatihi, dan mengamalkan hidayahnya. Adapun mentadaburi ayat-ayat yang mutasyabih, yaitu dengan mengembalikan ayat-ayat mutasyabih tersebut itu kepada ayat-ayat yang muhkam sehingga jelas. Banyak orang itu tersesat karena memahami ayat itu sepotong-potong, sehingga dia tersesat. Misalnya membaca ayat wailul lil musallin, celakalah untuk orang yang sholat. Udah berhenti. Wah berarti sholat itu orang yang celaka. Ya sudah, saya nggak akan sholat. Harusnya kan dibaca setelahnya dan sebelumnya. Walaisa kama yaf'alu man fi qulubihim zaik. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit. Fa innahum yattabi'unal mutasyabih. Karena orang tersebut itu mengikuti hal-hal yang mutasyabih, yang rancu, yang mirip-mirip. Cari tatabu'ur rukhsah dalam agama. Oh enggak apa-apa, ini boleh, ulama itu mengatakan boleh kok. Hambali mengatakan boleh, tapi saya dalam pendapat ini saya ikut pendapat ulama ini karena dia membolehkan. Dalam bab yang lain kita mengikuti pendapat ulama, misalnya madhab Syafi'i. Kita cari yang ringan. Ringan apa? Cari yang ringan bagi kita, sesuai hawa nafsu kita.
Ini yang dilarang oleh para ulama. Seseorang mengikuti tatabu'ur rukhsah, mencari apa ya? Rukhsah, mencari celah-celah dalam agama. Mencari yang gampang, sesuai hawa nafsunya, sesuai dengan pola pikirnya, sesuai dengan keinginannya. Padahal para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun, satu pun, dalam madhab apapun, itu mereka bermudah-mudahan dalam masalah hukum. Terkadang madhab Syafi'i dalam bab ini keras, tegas. Tapi dalam bab yang lain agak ringan. Hambali juga demikian, Maliki juga demikian, madhab Hanafi juga demikian. Tapi ada orang yang cari-cari celah. Tata Abu Rukhas. Orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit seperti itu. Bahkan ada orang yang mencari-cari celah untuk memporak-porandakan, untuk mengadu kaum muslimin. Cuma gara-gara sepele akhirnya dianggap dia bukan saudara kami, dikafirkan, dikeluarkan dari agama Islam. Wal iyadu billah. Wa idza kana an-nasu yahrisuna ala fahmil kutubi al-mu'allafati fi ulumid dunya katib wal handasati wa nahwihima. Nah, kalau seandainya ada seorang, kita dapati seseorang itu yang dia serius belajar dengan giat tekun untuk memahami karangan-karangan, buku karangan para ahli dalam permasalahan dunia, seperti kaltib, seperti buku kedokteran. Banyak buku kedokteran sampai dibaca semuanya, sampai perpustakaan di ruang tamunya itu isinya buku tentang kedokteran semua. Bagus enggak? Bagus. Dia berusaha untuk memahami. Jangan sampai saya salah dalam menangani pasien. Jangan sampai saya salah ngasih obat. Tapi ternyata apa? Kitab suci, Al-Quran, pedoman hidup manusia, dia lalai, dia lupa. Boleh kita pinter, boleh kita jabatan kita setinggi apapun, pendidikan setinggi apapun, tapi jangan sampai kita lupa untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai dalam masalah agama kita hanya sekelas anak TK, dalam masalah dunia sekelas profesor. Boleh. Dalam masalah dunia sekelas profesor, tapi jangan sampai jauh, jangan terlalu gapnya jangan terlalu jauh lah dalam masalah akhirat. Masa dunia sekelas profesor, dalam masa akhirat sekelas anak TK. Ya agak mending misalnya dalam masalah dunia sekelas doktor, tapi dalam masalah akhirat misalnya sekelas S2. Ya nggak jauh lah. Syukur-syukur sama kelasnya. Fala yaktafuna bi mujarradi qiraatiha. Maka jangan sampai kita mencukupkan dalam Al-Qur'an itu cuma sekedar baca. Apalagi sebentar lagi Ramadan, targetkan. Tahun-tahun sebelumnya kita hanya sekedar baca, tapi tahun ini pastikan kita baca dan memahaminya, mentadaburinya. Bal yajtahiduna fi fahmihi ma ala akmali wajhin. Dan dia berusaha untuk memahami Al-Qur'an tersebut dan sunnah Nabi dengan sebaik-baiknya. Liyatamakkanu minal intifa'i bima'aniha, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari makna-maknanya. Maka bagaimana lagi ketika seseorang dalam masalah dunia dia getol seperti itu semangat, maka seharusnya dalam permasalahan Al-Qur'an, kitab suci yang menjadi dustur, menjadi pedoman hidup manusia, harusnya dia lebih semangat lagi. Terlebih lagi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta, wa syifaan wa hidayatan wa salahan lil ibad, dan sebagai obat dari segala penyakit yang dihadapi oleh manusia, baik penyakit dalam maupun penyakit luar, dan hidayah sebagai petunjuk, sebagai kompas dalam hidupnya, dan sebagai kemaslahatan bagi seorang hamba dalam kehidupannya. Terakhir, ikhwah sekalian, terkadang kita dalam permasalahan agama seringkali kita ini bermudah-mudahan. Banyak orang yang bukan pakar agama berani berfatwa masalah agama. Tapi kalau dalam masalah dunia, banyak di antara kita ini sanksi.
Misalnya ada seorang dokter hewan mengobati pasien manusia. Jangan, kamu dokter hewan, nggak boleh kamu ngobati penyakit manusia. Ini penyakit dalam manusia, bukan penyakit dalam hewan. Orang akan mengkritik, ini ngawur ini dokter, ini sembrono ini dokternya. Dokter hewan kok mau mengoperasi pasien manusia. Harusnya dia hanya boleh mengoperasi pasiennya kalau itu wujudnya adalah hewan. Karena dia dokter hewan. Tapi dalam permasalahan agama betapa banyak orang nggak paham. Comot ini langsung jadiin konten, tabrak sana tabrak sini, potong kajian sana digabung dengan kajian ini, tabrak sana tabrak sini, seakan-akan dia adalah Syekhul Islam. Dia ketika ditanya apa hukumnya, boleh, apa hukumnya haram, tahu dari mana? Bahasa Arab aja nggak bisa. Bahasa Arab aja masih sekelas jilid 1 dulu Rasulullah sudah berani berfatwa. Tapi dalam permasalahan dunia nggak berani, nggak banyak orang, oh kamu dokter hewan nggak boleh ngobati manusia. Maka apalagi dalam agama, kita tahu diri lah, kita ngaca gitu loh. Dalam masalah agama itu kita sekelas apa? Kok ketika ditanya semua permasalahan bisa kita jawab? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala saja diberi 50 pertanyaan, semua nggak bisa dijawab. Jawabannya apa? Wallahu a'lam la adri, wallahu ta'ala la adri. Sekelas Imam Syafi'i. Kita anak kemarin sore baru belajar, kemudian semua permasalahan ini bisa kita jawab. Butuh tadarus, butuh sabar dalam belajar. Begitu juga ketika kita misalnya hijrah. Seakan-akan kita hijrah, saya habis hijrah harus saya langsung kaya. Dibayangkan orang hijrah misalnya dari riba, dari bank, saya hari ini hijrah, besok saya kaya raya. Tidak begitu. Betapa banyak orang hijrah sampai akhir hayatnya juga nggak kaya-kaya. Tapi apakah sejarah mencatat dia adalah orang yang paling merugi di dunia ini? Enggak. Orang yang paling bahagia di dunia ini. Apakah ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, kemudian beliau langsung menjadi orang yang paling kaya raya, orang yang paling dihormati? Enggak. Bahkan pamannya sendiri setiap pagi itu senantiasa meletakkan duri, paku kalau saya zaman sekarang di depan rumahnya. Ketika sholat diletakkan di punggungnya kotoran unta, isi perut unta. Yang dulunya orang yang paling dipuja-puja setelah mendakwahkan Islam menjadi orang yang paling dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Itu Rasulullah. Berani kita mengatakan Rasulullah manusia yang paling merugi? Enggak. Maka jangan sampai mindset kita ketika kita hijrah, kita berubah, belajar agama lebih baik, lebih serius, kemudian kita langsung besoknya langsung menjadi orang yang paling mulia. Kalla wallahi. Jangan sampai mindset kita seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.